Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa haratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Illa haratin wali Allah al-Fatihah. A'udzubillahi Alhamdulillah Rabbil Alamin Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita diperjumpakannya lagi di pengajian kita, dan tak lupa salawat dan salam semoga selalu tercurah keribaan Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, kerabat, keluarga beliau hingga yaumil akhir. Terima kasih yang tak henti-hentinya kita sampaikan kepada saudara-saudari sekalian, khususnya jemaah Marifat Banjar dimanapun saudaraku berada, yang telah berkenan hadir untuk pengajian malam hari ini, karena telah meluangkan waktu dan kesempatannya untuk berhadir. Alhamdulillah pada malam hari ini tentang amal soleh daripada hikmah kitab daripada Syarah Al-Hikam dari Ibnu Abdillah As-Gandariyah, bagian yang ke-19 tentang amal yang soleh. Menunda amal soleh termasuk sikap yang bodoh. Jadi menunda amal soleh adalah termasuk sikap yang bodoh. Menunda amal karena menunggu waktu yang luang termasuk tanda kebodohan dari Ibnu Abdillah As-Gandariyah. Nah, jadi menunda amal karena menunggu waktu yang luang termasuk tanda kebodohan daripada diri kita. Nah, masih ingat yang namanya amal? Amal adalah segala gerak dan diam kita. Amal adalah segala gerak dan diam seorang salik. Dia bicara, dia duduk, dia berjalan, dia berbuat akan sesuatu. Ini yang disebut amal. Sedangkan ibadah atau amal soleh tadi, amal yang ditujukan semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang disebut dengan ibadah. Nah, masih ingat kemarin dulu apa amal? Ada amal jariyah tadi, amal yang tak putus-putus adalah ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh tadi. Nah, dan sedekah jariyah tadi. Jadi ilmu yang bermanfaat apa? Ya, semua ilmu memang bermanfaat, tetapi di atas semuanya ilmu tadi adalah di mana ilmu dapat memperkenalkan diri, dapat memperjumpakan diri atau
disebut dengan ma'rifatullah, di mana ilmu dengan ilmu tadi tentu ilmunya Allah, engkau dapat mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nilai ilmu yang begitu luhur, yang begitu tinggi adalah ilmunya Allah, di mana engkau dapat mengenal Allah, di mana dengan ilmu tadi engkau dapat berjumpa Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian kita melanjut daripada syarah Al-Hikam tadi tentang menunda amal soleh, termasuk adalah sikap yang bodoh. Jika seorang murid menunda-nunda amal yang bisa mendekatkan dirinya kepada Tuhannya karena merasa tidak memiliki waktu luang di sela-sela kesibukan duniawinya, tindakan itu merupakan tanda kebodohan jiwanya. Disebut kebodohan karena ia telah menunda amalnya dengan menunggu waktu luang. Padahal bisa jadi alih-alih mendapatkan waktu luang untuk beramal ibadah, justru ajal menjemputnya dengan tiba-tiba. Bisa jadi juga justru kesibukannya semakin bertambah, karena kesibukan dunia pasti akan terus bertumpuk, sebab satu sama lain saling berkaitan. Nah, jadi menunda amal soleh termasuk sikap yang bodoh tadi menurut Syekh Ibnu Attillah. Nah, kadang-kadang kita dalam bahasa umum, di dalam beribadah, ini ibadah umum tadi. Nah, misalnya sholat menunda-nunda perkara masalah sholat tadi. Nah, begitu juga amal yang lainnya sering menunda tadi. Begitu juga tentang belajar ilmu ma'rifatullah, artinya menunda. Nah, misalnya lagi belum punya anak, rajin menuntut ilmu ma'rifatullah. Setelah punya anak, lalu sibuk mengurus anak. Lagi belum punya anak, sibuk berhalwat. Setelah punya anak, lalu ada kesibukan, yaitu mengurus anak. Begitu juga, lagi belum ada kerjaan, nah belum ada pekerjaan tadi, asik menuntut ilmu ma'rifatullah. Setelah dapat pekerjaan, makin hari diri tadi makin sibuk. Bukan masih, artinya semakin dunia tadi makin banyak di diri kita. Nah, dulunya kita tadi artinya bila aku lapang. Nah, kapan lapangnya waktu kita tadi? Artinya mumpung waktu dan kesempatan yang ada, gunakanlah di jalan Allah. Karena kata orang Banjar, umur kada babau tadi. Umur kada babau. Begitu pula menjalankan halwat. Nah, menjalankan halwat, gunakanlah waktu dan kesempatanmu yang ada. Bagi yang berhalwat tadi, gunakan waktu dan kesempatan yang ada tadi. Jangan menunda-nunda. Nah, misalnya tadi, nah, mula-mulanya kada sibuk. Pas sibuk berdagang, sibuk usaha, itu menambah tadi. Nah, menambah kesibukan tadi. Nanti mencari lagi waktu luang. Kapan waktu luang tadi? Nah, sekira santai-santai, katanya malam-malam siang berdagang. Nah, malam ke Tuhan, sekalinya malamnya kecapean, keuyuhan. Besok dan besoknya lagi, sampai ajal pun menjemput tadi. Jadi kalau kita tidak menggunakan masa waktu kita sekarang, kapan lagi? Atau nunggu. Nah, waktu sehat gunakanlah sebaik-baiknya tadi untuk di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena umur tadi kada bebau, kata orang Banjar tadi, umur kada tahu. Nah, janganlah kita disibukkan dengan hutbun dunia.
Silahkan engkau sibuk mencari dunia, tapi janganlah pernah lupa dengan Tuhanmu. Jadi kalau kita menunggu masa lapang, tak ada waktu masa lapang. Nah, masa lapang tak ada. Artinya nunggu nah, asa jangan tertunggu buah bungur aja pas nawi. Nah, jadi kata Tuhan saya tadi, bisa jadi justru kesibukan semakin bertambah karena kesibukan dunia pasti akan terus bertumpuk dan terus bertumpuk, sebab satu sama lain saling berkaitan. Bahkan andai kata ia mendapatkan waktu luang, tekad dan niatnya pun sudah melemah. Artinya berdagang dulu cari duit banyak-banyak tadi, nah, pas sudah dapat duit banyak, nah, akhirnya tenaga sudah lemah, sakit-sakitan, nah niat pun semakin menurun tadi. Nah, niat dan tekad akan semakin menurun. Nah, karena sudah fitrahnya diri manusia tadi mengalami namanya sakit, mengalami yang namanya lelah, letih. Begitu juga hendak berjumpa Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi. Kalau tidak dimulai dari sekarang, kapan lagi hendak berjumpa Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nunggu dalam kubur, nunggu masa yang kapan kita tunggu tadi? Atau artinya menunggu masa lapang. Nah, kalau kada pegawai ini kada ada pensiunnya, ya Bang Edi. Nah, kalau pegawai ada masa pensiun. Nah, kalau kada ada pegawai negeri ini, nah, mungkin di Malaysia ngerti aja. Nah, tidak ada pensiunnya tadi. Oleh karena itu sepatutnya ia segera bangkit melakukan amalan-amalan yang mendekatkan dirinya kepada Tuhannya sebelum terlambat. Pepatah mengatakan waktu adalah ibarat pedang. Jika kau tak bisa menggunakannya, niscaya akan menebasmu. Jadi bila tidak bisa menggunakan waktu, maka waktu yang akan menebas dirimu tadi. Nah, inilah menunda amal termasuk sikap yang bodoh tadi. Hal ini pula berhubungan dengan Al-Quran surat Al-Asr ayat 103. Al-Asr atau disebut dengan masa atau waktu. Wal asr, demi masa, innal insana lafil khusr, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Nah, jadi dalam surah Al-Quran, surah Al-Asri, demi masa tadi, atau yang disebut masa atau waktu, sesungguhnya memang kita sebenarnya selalu dalam kerugian. Nah, demi masa atau waktu, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Nah, amal soleh yang sebenarnya adalah di mana engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi. Itu yang disebut dengan amal soleh, adalah amal yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah amal soleh atau ibadah. Jadi kalau menunggu waktu sholat baru beramal ibadah, misalnya sholat isya tadi nunggu waktu subuh, berapa panjang waktunya? Sempatkah engkau untuk beribadah lagi ketika menyambung waktu isya? Berapa jam Pak Asnawi jaraknya antara sholat isya dengan
sholat subuh. Nah, berapa jam? Nah, berapa jam aja panjang waktunya tadi. Kalau kita menunda-nunda, nah, kemudian dari subuh menunda lagi sampai ke sholat asar. Nah, tunda lagi waktunya untuk beramal soleh. Nah, untuk menunda-nunda waktu tadi. Maka dari itu beramal soleh tadi jangan terkurung waktu. Jangan berwaktu beramal ibadah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menunggu waktu, jangan hitung-hitung waktu. Nah, jangan berwaktu, jangan bermenit tadi beribadah atau beramal soleh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tidak tahu masa di mana umur kita atau nyawa kita tadi atau diri kita meninggal dunia, kita tidak tahu. Nah, jadi kalau beribadah menunda-nunda, nah, artinya nunggu salat subuh. Nah, berapa panjang waktunya? Dari Isya sampai subuh. Nah, siang sudah sibuk bekerja. Nah, sibuk bekerja, lupa dengan diri, lupa dengan Tuhan. Jadi sesibuk apapun dirimu bekerja, janganlah lupa akan dirimu, janganlah lupa akan Tuhanmu. Nah, karena masa ini tadi selalu berputar. Artinya tanpa dirimu pun dunia ini tetap berjalan tadi. Tanpa kehadiranmu pun dunia akan terus berjalan. Roda kehidupan akan terus berputar tanpa kehadiranmu. Engkau sedihkah? Engkau senangkah? Tetap ya dunia ini berjalan. Nah, artinya dirimu sedihkah? Dirimu susahkah? Dirimu senangkah? Dunia ini akan tetap terus berjalan. Bahkan tanpa kehadiran dirimu pun dunia ini akan terus berjalan. Bahkan posisi kita pun akan digantikan orang. Kalau kita menggantungkan cita-cita kehidupan kepada dunia, selagi engkau bertugas jaya, mungkin engkau menduduki posisi itu. Tetapi ketika engkau sakit-sakitan dan engkau tiada, posisimu pun akan digantikan oleh orang lain. Itulah dunia. Jadi dunia akan terus berputar. Jadi walaupun engkau sedih, walaupun engkau menderita, walaupun engkau susah, dunia ini akan terus berputar. Nah, di mana engkau terlalu sibuk beramal dengan kehidupan dunia sampai lupa akan dirimu dan lupa akan Tuhanmu. Padahal dunia tadi akan engkau tinggalkan. Nah, engkau sakit-sakitan, kerjaanmu pun akan dialihkan kepada orang lain. Kau sakit-sakitan tadi. Maka dari itu janganlah menunda-nunda dalam beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan nunggu nanti. Begitu juga hendak berjumpa Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan nunda-nunda. Janganlah menunda-nunda segala amal dan ibadahmu tadi. Nah, jadi masih ingat yang namanya amal adalah gerak dan diammu. Kau duduk, engkau berjalan, engkau bicara, engkau melangkahkan kaki tadi, itu yang dinamakan amal. Dan namanya ladang amal adalah diri tadi. Nah, ladang amal adalah diri. Yang kau tanam baik amal buruk adalah dirimu. Yang ditanam tadi adalah amal, sedangkan ladangnya adalah diri. Jadi ladang amal, sebenar ladang amal, laksana sawah, itulah diri. Sedangkan amalnya tadi adalah tanamannya. Ada amal yang baik ataupun amal yang buruk. Kedua-duanya ditanam kepada diri tadi. Namun yang namanya amal ibadah adalah
seluruh amal pekerjaanmu sehari-hari yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah yang bernilai ibadah. Nah, jadi yang bernilai ibadah adalah amal yang ditujukan kepada Allah atau disebut dengan amal soleh. Misalnya makan, minum, itu pun karena Allah. Makan, minum karena Allah. Begitu orang ma'rifatullah mengenal Tuhannya, maka dia hanya mentaati perintah Tuhannya dan dia menjauhi segala larangan-larangan daripada Tuhannya. Maka dengan bermakrifatullah tadi meningkatlah segala amal dan ibadahnya. Misalnya tadi Tuhannya memerintahkan dirinya untuk makan sesuatu, maka makanlah dia pada saat itu tadi. Tuhannya menyuruh kepada dirinya. Di dalam dia menjalankan perintah Tuhannya, inilah yang disebut dengan bertakwa. Dari bertakwa inilah pekerjaannya tadi itu disebut dengan amal yang soleh. Nah, jangan amal soleh tadi menunda waktu atau menunda puasa, artinya puasanya atau beribadah tadi yang ramai atau rame bulan puasa biasanya. Ya kah Fajar Bani? Nah, nunggu bulan puasa sebulan sekali atau nunggu malam Lailatul Qadar tadi. Nunggu bila malam 13, malam 17, 15 sampai malam 21 tadi ditunggu-tunggu. Jadi sebenarnya Lailatul Qadar tadi malam yang baik, malam yang 1000 bulan tadi, di mana dirimu dapat berjumpa dengan Tuhanmu, bukan berjumpa Tuhan orang lain. Di mana engkau berjumpa dengan Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah malam yang terbaik. Adapun masa yang disebut masa yang baik, baik sekarang maupun akan datang tadi masa. Jadi masa itu terbagi menjadi 3 masa. Secara garis besar masa tadi terbagi menjadi 3. Masa yang telah lalu, masa yang sekarang, dan masa yang akan datang. Hal itu pun diperkecil lagi, diperhalus lagi. Masa itu tadi adalah napasmu yang telah lalu, yang dimana engkau tak ingat lagi. Napas yang telah lalu tadi sudah terlepas lewat. Yang ada hanyalah napas yang sekarang. Napas yang akan datang tak tahu lagi apakah masih bernapaskah atau tidak. Nah, jadi yang akan datang tak bisa lagi engkau bayang-bayangkan. Maka gunakanlah waktu dan masamu sekarang tadi. Kalau yang napas yang telah lalu sudah habis lewat dah, tak tahu lagi tuh. Nah, maka gunakanlah napasmu yang sekarang ini tadi. Nah, karena napas yang akan datang ada jaminan. Makanya ada rahasia antara turun dan naiknya napas disebut dengan rahasia. Nah, karena kalau napas tak naik lagi, engkau pun innalillah. Kalau tak turun lagi pun sama, bendera hijau juga sama. Nah, jadi yang namanya rahasia tadi antara turun dan naiknya napas tadi menjadi rahasia daripada insan. Apakah naikkah lagi, apakah turunkah, apakah tidak naik, apakah tidak turun. Nah, jadi masa tadi, saking kecilnya masa tadi hanya terbagi daripada tarikan-tarikan napas kita tadi. Napas yang telah lalu sudah lewat dah. Nah, tak bisa dikenang-kenang lagi napasnya. Lalu udah berapa kali dah napas, ada kehitungan lagi. Dan napas yang sekarang lah engkau gunakan tadi
Nah, napas yang sekarang tadi, napas yang akan datang kada tahu kapan. Laksana kapal diri tadi ditiup oleh si udara yang berhembus tadi. Nah, udara kapal berjalan. Balon itu bisa naik karena dipenuhi oleh suatu zat. Dengan suatu zat tadi maka balon bisa terbang. Balon bisa naik ke angkasa tadi. Begitu juga diri tadi karena dipenuhi oleh zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Diri tadi dipenuhi oleh zat Allah. Di luar diri zat Allah, di dalam diri zat Allah. Bahkan dirimu pun sendiri adalah daripada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Surah Al-Asy ayat ketiga ini, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Jadi ada kebenaran, ada kesabaran. Di mana orang yang beriman tadi sering kita sebutkan bahwa imannya adalah ihsan, di mana mereka melihat akan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam beribadah. Misalnya mau minum termasuk amal ibadah. Karena hamba ini menunggu perintah Allah, diperintah Allah minum baru minum. Bukannya Allah ta'ala yang minum. Yang minum ini adalah hambanya Allah. Karena hamba ini diperintah minum oleh Allah, maka minumlah dirinya. Nah, jadi yang memerintah minum adalah Allah. Yang melaksanakan minum, melaksanakan perintah tadi atau beramal soleh, ini disebut hamba. Nah, bisa aja kan dipahami. Yang memerintah minum adalah Allah. Yang melaksanakan perintah, inilah hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ihsan tadi, di mana imanmu adalah ihsan, engkau melihat akan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam beribadah. Maka dalam pandangan tauhidul af'al, tiada yang berbuat akan sesuatu yang nampak kepada diri dan alam ini hanyalah perbuatan Allah. Sedangkan hamba itu hanyalah sebagai mazhar saja, sebagai sandaran atau kenyataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai hamba yang hendak beramal soleh, sebagai hamba yang hendak beramal soleh, tentu pertama dia melihat akan Tuhannya. Kemana dia memandang akan Tuhannya? Ketika dirinya sudah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa dia memandang tiada perbuatan kecuali hanya perbuatan Allah, karena Allah bersifat maha kuasa dan maha berkehendak. Karena Allah tadi adalah maha kuasa dan maha berkehendak. Allah pula yang mengatur dan memelihara diri. Allah yang mengatur dan memelihara diri. Jadi kudrat dan iradat Allah itu nampak kepada diri orang yang beriman. Nah, dia yakin dan percaya bahwa Allah inilah Malikin Nas. Allah inilah Raja dari manusia, yang maha kuasa, yang mengatur dan memelihara dirinya. Karena bagi orang ma'rifatullah tidak ada lagi dinding dan hijab antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
berhubungan dengan masa, berhubungan dengan menunda amal soleh tadi, adanya amal soleh, adanya masa atau waktu, maka hendaklah engkau beribadah kepada Allah tuh jangan menunggu waktu, jangan bawa waktu dengan Tuhan. Kalau nunggu sibuk-sibuk ya dunia ini sibuk terus, tak ada dunia yang tak berhenti bekerja. Nah, tak adalah dunia ini yang berhenti bekerja tadi, selalu jalan. Nah, walaupun tanpa kehadiran dirimu pun sekalian, tanpa kehadiran kita dunia ini akan terus bekerja, terus berjalan. Maka dalam mengelola dunia dan mengelola waktu, sambil mengelola dunia, sambil mengelola waktu, belajar diri tadi menjadi hamba yang sebenarnya. Hamba yang senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Dalam keadaan apapun, suasana apapun. Jangan mencari di kitab, di buku, anak taat dengan Tuhan. Karena cari bahan di buku, di kitab, cari bahan supaya taat dengan Tuhan. Maka ambillah petunjuk Allah tadi, hidayah daripada Allah, ilham dari Allah tadi, langsung ambil kepada dirimu. Karena hatimu yang terbiasa hanya Allah saja yang ada, maka engkau dapat melihat dan mendengar daripada kalam-kalam Allah, mendengar daripada segala perintah dan iradat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nampak di hatimu, nampak di pikiran orang yang telah dinaungi ma'rifatullah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi beramal saleh tadi sebenarnya sederhana, bukan disulit-sulitkan. Artinya beramal saleh tadi bukan engkau mencari amalan yang susah-susah atau amalan yang panjang-panjang. Kalau engkau sendiri yang mencari susah-susah, amalan yang panjang-panjang, itu kehendak daripada hawa nafsu dirimu sendiri. Artinya bila engkau yang berkehendak amalan ini, amalan itu kehendak dirimu. Bagi seorang hamba yang dianugerahkan ma'rifat oleh Allah, maka amal ibadah tadi Allah yang menentukan. Engkau harus beramal ini, engkau harus menjalankan ini, bukan adalah kehendak kemauan dirimu. Misalnya tadi, masalah makan dan minum pun adalah bernilai ibadah. Ada ini engkau mempersulit diri, mempersulit diri tadi. Memang bagus membaca ayat-ayat Al-Quran tadi, memang bagus. Tetapi masanya engkau di kantor bekerja, apakah selalu membaca ayat tadi? Memang bagus membaca ayat Al-Quran, bukan salah, ya bagus. Tetapi di dalam beramal ibadah, bukan hanya salah satu ibadah tadi, bukan hanya sekedar membaca kitab suci, bukan. Tetapi amal ibadah tadi maknanya luas. Segala gerak dan diammu yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah yang bernilai ibadah. Jadi gerak dan diammu, bicaramu yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah yang bernilai ibadah. Kalau di rumah mungkin banyak waktu yang luang, bisa membaca Al-Quran, mengkaji beberapa surah dan lain sebagainya. Tetapi kalau engkau sibuk, sibuk tadi, bekerja tadi, mungkin tak sempatlah waktumu
untuk membuka Al-Quranul Karim tadi. Nah, kalau menunggu masa engkau tenang, menunggu masa yang lapang, nah seperti Bang Ranu misalnya kerja di pabrik, nah mana sempat membuka Al-Quran, kerjaan banyak katanya. Nah, mungkin tak sempat nunggu waktu, nah, atau pulang dan lain sebagainya, nunggu masa yang tenang, pulang ke rumah kecapean, ketiduran. Kapan lagi waktunya untuk beramal soleh tadi? Maka dari itu tadi pentingnya beramal soleh dengan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi. Jadi beramal soleh dengan mengenal Allah itu lebih utama daripada beramal soleh tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya sama-sama beramal soleh, sama-sama beramal soleh, sama-sama menjalankan perintah Allah. Cuma yang membedakan, satu adalah dirinya mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan satunya adalah beramal ibadah tanpa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada yang beramal soleh tapi tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang beramal soleh tetapi mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang parahnya itu sudah tidak mengenal Allah, tidak beramal soleh. Ini yang lebih parah lagi. Sudah kadang mengenal Allah, kadang beramal soleh pula. Apa pula yang terjadi tadi? Nah, jadi demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam keadaan kerugian, kecuali orang-orang yang beriman. Yang beriman ini tentulah mereka yang ihsan, mereka yang melihat akan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengerjakan amal soleh. Jadi bukan hanya percaya kepada Tuhannya, bukan hanya melihat akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi orang yang tidak rugi ini disebutkan adalah mereka yang mengerjakan amal soleh. Bukan hanya mengingat Allah, tetapi beramal soleh. Nah, bukan hanya percaya kepada Allah, tetapi beramal soleh. Kalau di sini disebutkan kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Inilah yang tidak merugi. Nah, jadi percayalah engkau sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian ada pertanyaan di hati, lalu mana Allahnya? Di mana Allah? Lalu dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, katakanlah bila ada yang mencari aku adalah dekat. Jangan dicari lagi karena Allah adalah dekat, lebih hampir daripada urat lehermu. Nah, jangan dicari lagi Allahnya. Yang engkau taati tadi adalah Allah. Apapun yang menjadi kehendak di diri tadi, jangan lagi ada kehendak lain selain kehendak Allah. Bila melaksanakan itu, maka itu disebut dengan amal soleh. Apapun yang diperintahkan kepada diri tadi. Karena diri tidak ada batasan dinding dan hijab antara dirimu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kada ada batasan, tidak ada dinding dan hijab lagi antara dirimu dengan Allah. Jadi kalam kadim itu tidak ada keraguan-raguan di hatimu. Nah, tidak ada keraguan-raguan. Misalnya kemarin dicontohkan bahwa bila kalam kadim tadi tidak ada keraguan sedikit pun. Misalnya ini daging kambing, engkau yakin dan percaya sepenuhnya ini daging kambing, tidak ada keraguan-raguan lain bahwa yang terhidang di meja makan ini adalah daging kambing. Engkau yakin dan percaya
tidak ada keraguan sedikit pun. Ini disebut kalam kadim. Contoh kalam kadim tadi. Tetapi bila ada sedikit keraguan di hatimu, ada ragu-ragu di hatimu nih, apakah daging kambing kah ini, atau daging sapi kah ini, atau daging yang lain, misalnya tadi daging anjing kah, daging kambing kah, bingung, ada keraguan sedikit di hati tadi, maka ini bukan kalam kadim. Jadi kalam kadim itu tidak ada keraguan sedikit pun, tidak ada ragu-ragunya. Ini disebut dengan kalam kadim. Nah, kembali kepada menunda amal soleh, termasuk sikap yang bodoh tadi, karena kesibukan, kelalaian kita tadi, karena tersibuk mengurus dunia tadi, sampai-sampai lupa diri, sampai-sampai lupa dengan Tuhan tadi. Maka dari itu, walaupun kita sibuk bekerja, janganlah sampai lupa diri, janganlah sampai lupa dengan Tuhanmu tadi. Kemudian dilanjutkan lagi, rahasia ilahi bukanlah tujuan utama bagi orang arif. Di saat tekad seorang saleh ingin berhenti pada apa yang tersingkap baginya, suara-suara hakikat pun memperingatkannya, yang kau cari ada di depanmu. Dan di saat pesona alam tampak menggoda, hakikat-hakikatnya pun berujar, kami hanyalah ujian, maka jangan kau kufur. Quran Surah Al-Baqarah ayat 102. Tekad seorang saleh tidak akan berhenti setelah mendapatkan ma'rifat, rahasia dan cahaya-cahaya ilahi. Ia tidak akan memandang bahwa ma'rifat, ahwal, keadaan diri, dan makam yang telah diraihnya merupakan tujuan utama dan akhir dari perjalanannya. Bisikan-bisikan hakikat ilahi akan menyeru hatinya agar tidak berhenti sampai di situ. Karena apa yang kau cari ada di depanmu, apa yang dicari dan diinginkan seseorang saleh adalah sampai berjumpa dengan Tuhannya, bukan sampai kepada sesuatu selainnya. Jadi ada sesuatu selain Allah yang dituju seorang saleh. Misalnya dengan berma'rifatullah, jiwanya menjadi tenang. Dengan ma'rifatullah, finansial, kebutuhan, ekonomi, keuangannya meningkat. Dengan ma'rifatullah tadi dia mencari ketenangan dan kedamaian. Artinya dengan ma'rifat tadi, keuangan, karir, dan lain sebagainya akan lebih baik. Ini hanyalah disebut termasuk godaan tadi. Atau kami hanyalah ujian, maka jangan kau kufur tadi. Saat dunia menebar pesona, ia akan berseru dengan suara yang tak kau dengar. Kami hanya ujian dan cobaan, maka jangan tertipu oleh kami dan jangan sampai berhenti di sini. Bahkan pula ada seorang saleh tadi takjub akan karomah yang didapatnya. Seorang saleh tadi takjub karena karomah yang didapatnya. Misalnya pas musim hujan, kena hujan tak basah. Kena hujan tak basah tadi. Bahkan dia dapat melihat segala sesuatu yang mungkin orang lain tak bisa melihatnya, seperti jalan di muka kuburan umum, melihat perihal keadaan
orang yang di kuburan tadi, melihat keadaannya, apakah senang, apakah menderita, atau siksa yang diterima tadi, dia diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan diperlihatkan alam malakut dan lain sebagainya, dan diberi petunjuk segala sesuatu yang belum terjadi. Nah, seperti kayak ahli nujum aja tadi. Nah, artinya bisa nujum ini, nujum itu. Padahal semua tadi hanya akan menjauhkan dirimu dengan Tuhanmu. Nah, semuanya tadi, baik itu karomah dan lain sebagainya, itu hanya ujian. Maka janganlah sampai kita kufur akan nikmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pesona dunia tadi ya selain daripada Allah, apapun itu yang namanya selain daripada Allah itu disebut dunia. Itulah yang mempesona kita. Artinya kalau laki-laki terpesona kepada perempuan tadi, nah, memberikan pesona, harapan dan lain sebagainya, seolah-olah ada yang selain daripada Allah yang lebih dicintai. Bahkan yang menuntut banyak tadi mencari selain daripada Allah, mencari amal ini, mencari ikhlas ini, mencari itu dan lain sebagainya yang dipertanyakan tadi. Nah, yang dipertanyakan tadi adalah selain daripada Allah. Yang dituju pun akhirnya ke sana. Seolah-olah yang selain daripada Allah ini lebih menggembirakan. Seolah-olah yang selain daripada Allah ini yang lebih utama dan lebih mulia. Sehingga jalan menuju Allah bisa berpaling tadi. Atau jalan kepada Allah menjadi hijab karena pesona dunia tadi, selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian syukur atas nikmat Tuhan diwujudkan dengan cara menemui dan mendatangi Tuhan yang memberi nikmat. Syukur atas nikmat Tuhan diwujudkan dengan cara menemui dan mendatangi Tuhan yang memberi nikmat. Sedangkan sikap berpaling dari nikmat, namun di saat yang sama tetap menikmati nikmat tersebut adalah cerminan sikap tidak tahu diri di hadapan Tuhan. Nah, jadi syukur atas nikmat Tuhan diwujudkan dengan cara menemui dan mendatangi Tuhan. Nikmat dari Tuhan adalah dirimu sendiri. Nikmat dari Tuhan adalah nyawa. Nikmat dari Tuhan tadi termasuk penglihatan, pendengaran, kodrat, iradat, ilmu, ayat, sama, basar, kalam. Jadi nikmat terbesar Allah adalah dirimu, baik diri lahir maupun diri batin. Inilah nikmat daripada Tuhanmu. Nah, kalau masalah harta, uang dan lain sebagainya, itu hanya sekedar tambahan tadi. Nikmat yang utama adalah dirimu. Nah, misalnya mata aja ditukar dengan uang 100 juta, mau pas nih mata sebelah misalnya ditukar dengan uang, lebih berharga harta kah, lebih berharga dirimu kah? Atau jual diri aja pas nih. Nah, jual diri itu maksudnya mata tadi dijual sebelah, akunlah diurup dengan uang. Nah, tentunya tak sebanding nyawa atau dirimu tadi dengan uang. Nyawa tadi kada sebanding dengan uang. Jadi nikmat yang terbesar pada diri kita adanya diri kita tadi, adanya diri lahir dan diri batin, yang merupakan kenyataan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang merupakan kenyataan atau tajalli daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi orang yang tak tahu diri
dalam Syarah Al-Hikam ini disebutkan bahwa sedangkan sifat berpaling dari nikmat namun di saat yang sama tetap menikmati nikmat tersebut adalah cermin tidak tahu diri di hadapan Tuhan. Nah, jadi hikmahnya bahwa syukur atas nikmat Tuhan diwujudkan dengan cara menemui dan mendatangi Tuhan yang memberi nikmat. Jadi bahasanya sangat dalam dan tajam. Bagaimana seseorang yang tidak mengenal Tuhan mau menemui dan mendatangi Tuhan? Nah, misalnya tadi mau ketemu seorang presiden. Mana bisa kita menemui tadi, mendatangi kalau kita tak mengenalnya? Bagaimanakah sifatnya? Bagaimanakah wujudnya? Bagaimanakah perbuatannya? Artinya ciri-cirinya orang ini seperti apa? Di mana tempat tinggalnya? Bagaimana orangnya? Bagaimana kelakuannya? Kalau kita tidak mengenalnya, akan susahlah kita menemui dan mendatanginya tadi. Nah, jadi syukur tadi adalah menemui dan mendatanginya. Misalnya diberikan harta yang paling berharga, nikmat yang terbesar adalah diri lahir dan diri batin yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah diberi tadi, tentu kita berterima kasih atau syukur. Syukur di sini di mana engkau menemuinya, engkau berjumpa dengan Tuhanmu tadi. Ini wujud lahir, diri zahir, diri batin tadi. Nah, jadi dalam sarahnya Tuhan saya di sini, syukur atas nikmat Tuhan diwujudkan dengan cara menemui dan mendatangi Tuhan. Bagaimana Pak Asnawi kira-kira kalau orang kadang kenal Tuhan, bagaimana? Nah, jadi mendatangi dan menemui Tuhan tadi. Jadi nikmatnya adalah dua mata, dua telinga, hidung, mulut, bulu, kulit, darah, daging, urat, otak, tulang, sumsum, seluruh batang tubuh adalah rahmat dan nikmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bentuk rasa syukurnya, kata Tuhan saya, adalah engkau mendatangi dan menemui Tuhan yang telah memberi nikmat, yang telah memberi diri tadi, baik lahir dan maupun batin. Rasa syukur tadi adalah engkau menemui dan mendatanginya. Ini disebut rasa syukur. Nah, kalau lain daripada itu disebut sifat berpaling dari nikmat atau disebut kufur, sikap yang tidak tahu diri. Nah, sama dengan tak tahu terima kasih, tak tahu diri tadi. Nah, artinya diberi wujud, diberi nama, diberi sifat, diberi perbuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi. Jadi diberi wujud adalah diri batang tubuh, baik lahir maupun batin. Diberi nama oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, namanya misalnya Pak Abdul Hakim, diberi wujud, diberi nama, diberi sifat. Sifatnya apa? Punya rupa, punya wajah, bisa melihat, bisa mendengar, bisa berkata-kata. Semuanya adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemberian ini adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini namanya pemberian, ini amanah atau titipan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian lagi diri ini diberi sifat oleh Allah. Nah, diberi sifat, ia melihat, mendengar, berkata-kata, tahu akan segala sesuatu. Ataupun
sifatnya adalah hidup. Ini pemberian Allah. Inilah nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang namanya alhamdulillah tadi, gimana engkau bersyukur kepada Allah dengan cara mendatanginya, engkau berjumpa dengannya tadi. Berjumpa dengan Tuhanmu. Di mana perjumpaannya tadi? Nah, karena Allah kada berjarak dengan diri. Nah, Allah tidak berjarak dengan dirimu. Allah dekat dengan dirimu. Allah lebih hampir daripada urat lehermu. Jadi rasa syukurnya tadi, nah, janganlah engkau menjahati akan Tuhanmu. Mungkin kita tidak bisa membalas segala rahmat dan nikmat daripada Allah di diri ini tadi seperti penglihatan. Cuma jangan menjahati Tuhanmu. Katakanlah penglihatan ini adalah amanah Allah, titipan Allah. Bahwa yang melihat itu adalah Allah. Yang melihat adalah Allah. Yang mendengar adalah Allah. Yang berkata-kata adalah Allah. Karena kita hanya diberi amanah. Diberi amanah oleh Allah, dititipi amanah, diberi nama, diberi wujud, diberi sifat tadi, diberi af'al perbuatan. Sehingga engkau dapat beramal soleh seperti yang dilakukan tadi. Kita beramal soleh pun adalah karena Allah juga. Diberinya nama, diberinya batang tubuh atau diri tadi, kemudian diberi sifat, tahu akan sesuatu, diberi ilmu tadi, tahu akan sesuatu. Kemudian diberinya iradat, diberinya kehendak. Iradat tadi diberi Allah kehendak. Mula-mula dirimu tak memiliki kehendak, lalu diberi Allah kehendak. Yang memberi kehendak tadi adalah Allah. Lalu ada hubungannya iradat tadi dengan amal solehmu. Karena kehendak Allah lah engkau dapat beramal soleh. Diri tadi mula-mula tak memiliki apa-apa. Mula-mula diri tak ada, kemudian diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tajalilah diri tadi. Laksana air tajalli nampak kepada es batu tadi, nampak kepada diri. Kemudian nampaklah diri insan tadi yang tak memiliki apa-apa, diberi sifat iradat kehendak oleh Allah. Maka kehendak atau iradat tadi melekat pada diri. Iradat Allah itu nah, sifat iradat Allah melekat pada diri. Kehendak apapun di dirimu tiada lain daripada Allah. Yang ragu-ragu sangka-sangkaanmu saja. Yang ada keraguan sangka-sangkaan itu nah, itu hanya sangka-sangkaan belaka tadi. Menyangka ada kehendak lain selain daripada kehendak Allah. Bila ada kehendak lain selain daripada kehendak Allah, disebut kehendak hantu tadi. Nah, bukan kehendak Tuhan. Jadi ada hantu, ada Tuhan tadi. Maka dalam diri tadi hanya ada iradat Allah. Hanya ada kehendak Allah. Jadi iradat itu dikenal dengan nafsu tadi. Bahasa insan manusia disebut dengan nafsu tadi. Nah, jadi sebenarnya asal nafsu itu berasal daripada iradat ataupun kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan iradat kehendak Allah tadi, maka engkau dapat beramal ibadah. Jadi kehendak apapun pada diri asalnya adalah kehendak Allah. Mula-mula kita tidak memiliki namanya sifat, diberi sifat. Nah, dengan iradat tadi engkau dapat beramal soleh. Hendak minum. Nah,
hendak makan, hendak minum. Ini bernilai ibadah atau disebut dengan amal soleh. Hendak duduk, hendak berjalan, dan lain sebagainya. Inilah yang disebut dengan iradat Allah yang tajalli kepada diri si salik tadi. Iradat Allah yang tajalli kepada si hamba. Iradat Allah tajalli atau nampak kepada si hamba. Yang mana kita buka diri si hamba ini sebenarnya. Ketika dibuka pada hakikatnya, segala kehendak yang ada pada dirinya itu adalah berasal daripada Allah, berasal daripada Tuhannya, bukan daripada dirinya. Nah, jadi bukan hanya wujud, bukan hanya diri yang diberi daripada Allah, tentu sifat lain pun sama. Jadi diberi iradat, kemudian diberi kuasa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberi kehendak oleh Allah, hendak makan, hendak minum. Lalu diberi kuasa, lalu bisa minumlah diri tadi. Diri si hamba tadi. Jadi yang memberi kehendak adalah Allah. Yang memberi kuasa adalah Allah. Lalu dalam bahasa ma'rifatullah, bahasa sederhana, yang memerintah tadi bernama Allah. Yang melaksanakan perintah itulah hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisakah itu dipahami, Bang Badrul? Nah, yang memberi iradat kehendak tadi Allah. Diberi kehendak, lalu nampaklah kepada si hamba iradat Allah nih. Kehendak Allah tadi nampak kepada hamba. Si hamba ini tak punya wujud, diberi wujud, wujud lahir atau batin. Baik lahir maupun batin itu kedua-duanya berasal daripada Allah juga. Baik wujud lahir maupun batin, kedua-duanya daripada Allah. Kehendak apapun itu adalah sifat Allah, disebut iradat. Bahasa sederhana, bahasa kita disebut kehendak Allah. Jadi kehendak apapun di diri itu merupakan sifat fitrah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala kepada diri kita, supaya kita sadar diri. Yang berkehendak itu adalah Allah, yang kuasa itu adalah Allah, lalu dinampakkan pada diri tadi. Kemudian di dalam bahasa ketakwaan, yang menjalankan perintah daripada iradat Allah ini, inilah sebenarnya hamba Allah. Nah, jadi kalau hendak beramal soleh, beribadah tadi, maka turutilah segala iradat Allah, turutilah segala kehendak Allah. Nah, orang yang tak marifatullah, nah, kalau ikut-ikutan kan susah. Nah, terlebih dahulu hendaklah mengenal dirimu tadi. Nah, jadi kalau hendak beramal soleh, maka turutilah segala perintah daripada Tuhanmu yang begitu dekat dengan dirimu. Dekat di sini bukan dalam artian jarak, saking dekatnya. Misalnya kedekatan diri antara es batu dengan air, kira-kira bagaimana jaraknya? Pak Haji Sulaiman, antara jarak es batu dengan air, nah bagaimana jaraknya Pak Haji Sulaiman? Tidak berjarak. Tidak berjarak. Ya. Ya, cuma dekat. Ya, tidak. Ya. Iya. Nah, jadi kalau mencari jaraknya, anggaplah ini hanya sekedar contoh dan misal antara dirimu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun maha suci Allah dengan segala umpama, segala misal. Anggaplah diri tadi seperti es batu.
dan Allah tadi adalah airnya. Jadi kedekatan dirimu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, mohon maaf, hanya contoh dan misal, bukanlah yang sebenarnya, hanyalah memberi contoh dan misal supaya kita lebih memahaminya. Antara air dan es batu tadi, bentuk dan rupa adalah berbeda. Air ya air, es batu ya es batu. Namun pada dasarnya es batu tadi adalah berasal daripada sang zat, yaitu berasal daripada air. Begitu pula diri kita tadi, innalillah, sesungguhnya diri tadi berasal daripada Allah. Nah, jadi diri berasal daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu hanya sekedar contoh dan misal untuk mendekatkan paham kita tadi. Karena begitu dekatnya dirimu dengan Tuhanmu, maka janganlah ditunda-tunda waktu tadi. Situasi kondisi apapun, hendaklah engkau terus beramal ibadah kepada Tuhanmu. Situasi kondisi apapun. Kalau kita nunggu waktu sehat, kalau sudah sakit gimana? Sudah sakit tak bisa bicara lagi, penglihatan pun sudah tak ada lagi. Nah, kalau nunda-nunda, terus menunda-nunda tadi. Nah, jadi janganlah sekali-kali menunda segala amal soleh, menunda segala amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam situasi kondisi apapun, teruslah beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saking dekatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dirimu, tiada jarak yang membatasi antara dirimu dengan Tuhanmu tadi. Jadi jangan sampai tujuan berjumpa Allah terbelokkan dengan segala karomah dan lain sebagainya tadi, atau mendapatkan nikmat dan karunia tadi yang berbagai macam ragamnya, sehingga kita berpaling daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang tertulis dalam syarah ini, saat dunia menebar pesona, ia akan berseru dengan suara yang tak terduga, kami hanya ujian dan cobaan, maka jangan kau tertipu oleh kami dan jangan berhenti sampai di sini. Jangan jadikan dirimu budak kami sehingga kau akan terhalang dari Allah, karena sikap semacam ini saja dengan kufur terhadap nikmat Tuhan pemberi nikmat. Nah, jadi bila kita memandang segala sesuatu selain daripada Allah, maka akan jatuh kepada yang namanya kufur tadi. Maka apapun itu, walaupun makhluk yang kita pandang, namun pada hakikatnya adalah Allah juga yang memberi segala sesuatu, yang memberi uang dan lain sebagainya, memberi rezeki. Maka yang kita pandang tadi, yang memberi kuasanya itu Allah, yang memberi kehendaknya Allah, yang memberi wujudnya adalah Allah. Jadi bila makhluk tadi memberi kita sesuatu, misalnya contoh uang atau benda tadi, maka yang kita pandang, yang memberi sifat kuasa tadi adalah Allah. Kemudian yang berkehendak tadi adalah Allah.
Kemudian yang berbuat itu tiada lain daripada perbuatan Allah. Makhluk atau insan manusia tadi hanyalah sebagai kenyataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang memberi berupa nikmat, uang dan lain sebagainya itu pun adalah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala juga. Sekiranya malam hari ini cukup sampai di sini dulu. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.